Tila, senang sekali bisa bertemu denganmu di sini hari ini. Terima kasih, Dara. Aku sangat senang bisa berada di sini. Dan kita berada di JNS TV untuk tahun kedua berturut-turut. Ini benar-benar menyenangkan. Luar biasa. Aku pikir tahun pertama sudah luar biasa, dan aku tidak bisa membayangkan bagaimana ini bisa menjadi lebih baik lagi. Dan aku pikir ketika kita bertemu tahun lalu, sejak saat itu kita sudah mengalami 2 perang dengan Iran. Dua putaran dari perang yang sama, tapi jelas dua perang. Karena aku ada di sini musim panas lalu, dan itu cukup menegangkan. Dan sekarang lebih banyak orang yang ada di sini. Dan orang-orang terus berdatangan. Kita akan dapat satu lagi. Kamu tahu, yang aneh adalah bahkan saat aku dalam perjalanan ke sini, aku pikir akan ada beberapa kursi kosong di pesawat. Dan rasanya, seperti orang-orang Yahudi tidak tahu kalau Israel sedang berperang. Itu luar biasa. Itu tidak bisa dipercaya. Saat ada perang, berinvestasilah pada maskapai Israel. Itu intinya. Atau bahkan di konser Israel, karena orang-orang ingin keluar. Dan setiap acara musik yang saya lihat di luar ruangan selalu terjual habis. Bahkan pertunjukan balet omong-omong, Yerusalem. Kapan balet terjual habis di Yerusalem? Balet Yerusalem terjual habis. Orang-orang ingin keluar dan mereka ingin memastikan bahwa mereka bisa bersenang-senang sebelum mereka harus pulang dan berlindung. Tepat sekali. Jadi untuk penonton kita yang mungkin belum, ya, mereka sudah melihatmu di berbagai podcast dan hal-hal lain, tapi aku ingin memberikan sedikit latar belakang. Kamu terlibat dalam segala hal, mulai dari politik, komunitas, hingga pendidikan, baik untuk Israel maupun Miami. Ya, Dan kamu ditunjuk oleh presiden untuk sebuah komisi. Bisakah kamu ceritakan sedikit tentang itu? ya, saya ditunjuk oleh presiden untuk Museum Holocaust. Pada dasarnya, Museum Holocaust Amerika Serikat bukan hanya untuk melestarikan apa yang terjadi pada masa Holocaust, tetapi juga terlibat dalam memerangi antisemitisme yang kita lihat sangat marak saat ini. Komisi Museum Holocaust hanya melalui penunjukan presiden. Ada orang-orang luar biasa yang bisa saya ajak bekerja sama. Kami berkumpul 4 atau 5 kali setahun untuk berbagai acara dan juga untuk rapat dewan yang sebenarnya. Dan museum tersebut melakukan pekerjaan yang luar biasa. Kami sekarang sedang mengubah pameran utama dan kami juga menambahkan pameran baru yang menghadirkan peristiwa 7 Oktober dan anti-antisemitisme. Dan itu sangat kuat. Jadi kalau kamu belum pernah ke sana, sebaiknya pergi karena semuanya benar-benar sudah didokumentasikan oleh militer dan pemerintah Amerika. Mereka mengumpulkan semuanya untuk membuka museum ini. Dan akhirnya orang-orang mulai memberikan semakin banyak ke museum. Dan ini adalah koleksi terbesar di dunia. Itu luar biasa. Jadi untuk semua penonton dan pendengar kita, kapan mereka bisa melihat ini? Kapan saja Anda pergi ke Washington DC, tempat ini sangat mudah diakses, sangat mudah untuk dipesan, dan sangat mudah untuk dikunjungi. Dan ini benar-benar pengalaman yang tidak boleh dilewatkan. Oke. Saya ingin kita kembali ke masa lalu. Kemarin adalah peringatan 50 tahun wafatnya Yonatan Netanyahu yang gugur dalam serangan NTB. Dan Anda hadir saat Perdana Menteri berbicara. Saya hanya ingin memberikan sedikit latar belakang. Pada tahun 1976, seperti yang kita ketahui, ada penerbangan penumpang, penerbangan Air France, lepas landas dari Tel Aviv menuju Paris, singgah di Athena dalam perjalanan di mana 4 teroris naik ke pesawat. Mereka menyandra 248 orang, lalu menerbangkan mereka ke Libya. Tentu saja, teman-teman kita di Libya mengisi bahan bakar dan menerbangkan mereka ke NTB, yang akhirnya di sanalah Idi Amin, yang dilatih oleh Israel sebagai komandan militer, bekerja sama dengan teroris Palestina dan Jerman, menangkap orang-orang ini, memisahkan orang-orang Yahudi, berbicara tentang Holocaust. Dan yang dipisahkan adalah orang Yahudi, bukan orang Israel. Sekali lagi, jika kamu adalah orang Yahudi, kamu akan dipisahkan. Tepat sekali. Jadi ini bukan soal menentang. Ini sama saja seperti hari ini. Persis sama. Ini bukan tentang Israel. Orang-orang suka mengaitkannya dengan Israel, tapi sebenarnya ini tentang apakah kamu Yahudi atau bukan. Jadi itu cukup menarik. Luar biasa. Dan ini terjadi 2.500 mil jauhnya dari Israel. Pada tahun 1970-an, Sayeret Matkal Israel, pasukan elit kami yang dipimpin oleh Yonatan Netanyahu, terbang dengan pesawat kargo. Mereka mendarat secara diam-diam. Satu tim pergi dan meledakkan 12 MiG milik tentara Uganda, dan kelompok lainnya yang dipimpin oleh Yoni pergi dan menyelamatkan para sandera. 102 sandera semuanya berhasil pulang ke rumah. Satu orang sebenarnya dibawa ke rumah sakit dan kemungkinan besar dia dibunuh di rumah sakit atau dibiarkan meninggal di rumah sakit. Tapi 102 orang lainnya kembali. Hanya satu orang yang tewas. Itu adalah Yoni Netanyahu. Dan satu orang mengalami luka parah yang jarang dibicarakan orang. Namanya Surin Hershko. Dia adalah tentara yang bertugas tanpa keluarga dari Ukraina, kalau tidak salah dari suatu tempat di Eropa Timur. Dia masih hidup sampai hari ini. Dia ditembak di leher, lumpuh dari leher ke bawah, dan hidup dengan kelumpuhan pada keempat anggota tubuh selama 50 tahun.
Dan saya mengenalnya dengan sangat baik. Dan dia bahkan pernah mengatakan kepada saya bahwa dia akan melakukannya lagi. Dan itu memang sepadan. Kenapa Yitila? Setelah saya mempelajari dan mengetahui hal ini, saya sebelumnya tidak tahu ceritanya. Dan ini bahkan lebih gila lagi karena dia sebenarnya sudah selesai masa tugasnya, Surin. Dia sudah mengembalikan senjatanya. Dan ketika dia mendengar bahwa inilah yang akan dilakukan oleh rekan-rekan tentaranya, dia ingin menjadi bagian dari itu. Jadi dia masuk ke kamar tidur apartemen teman sekamarnya, mencuri senjatanya, meninggalkan catatan yang bertuliskan, "Aku akan mengembalikannya." Naik pesawat ikut serta dalam misi penyelamatan ini. Dan peluru nyasar itu akhirnya bersarang di lehernya. Dan dia adalah satu-satunya orang yang terluka. Dia adalah orang yang luar biasa. Dan kalau kamu belum mengenalnya, kamu harus mengenalnya. Karena dia tidak marah. Dia sangat bangga. Dia sangat ingin terus menceritakan kisah ini. Dan kita masih memiliki begitu banyak orang seperti ini yang masih hidup dan sehat di masyarakat kita. Anggota termuda dari kelompok Sandra sebenarnya berusia 7 tahun. Namanya Shai Gross. Dia orang yang luar biasa. Dia terlibat dalam... Kau tahu? Aku sangat mengenalnya. Shai bekerja di Salva, bersama anak-anak dan orang dewasa berkebutuhan khusus. Shai menjadi relawan di rumah sakit Soroka, merawat tentara yang terluka dan keluarga mereka. Orang-orang yang diselamatkan ini adalah orang-orang yang kemudian menjadi manusia luar biasa. Dan itulah kisah Yahudi, bahwa kamu tidak pernah tahu siapa yang akan menjadi pahlawan berikutnya. Kamu tahu, saya ingin mendalami tentang keberanian ini, dan saya ingin melihat Yonits Niao sebagai semacam prototipe. Mengenai keberanian, dan katakan padaku, Perdana Menteri kemarin mengadakan pertemuan yang sangat tertutup untuk peringatan 50 tahun wafatnya Yoni. Bisakah kamu memberi kami sedikit gambaran tentang seperti apa suasananya, apa yang dibicarakan oleh Perdana Menteri? Bagaimana suasananya? Tentu saja, jadi pertama-tama saya mungkin sudah 10 kali menghadiri peringatan ini. Saya tumbuh besar dengan kisah-kisah tentang Yoni Netanyahu karena ayah dan ibu saya sangat terobsesi dengan cerita itu. Mereka berusia 15-16 tahun saat itu. Mereka masih ingat ketika peristiwa itu terjadi. Saya rasa siapapun yang hidup pada masa itu dan masih mengingat kisah kepahlawanan ini pasti tidak bisa melupakannya. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dihapus dari ingatan. Jadi saya tumbuh besar dengan kisah-kisah ini. Semua orang yang saya kenal ingin menceritakan kisah tentang Yoni Netanyahu atau mencari seseorang yang mengenalnya, yang pernah berjuang bersamanya, atau yang bisa menceritakan sesuatu tentang dirinya. Kami dekat dengan Perdana Menteri, tapi bahkan sebelum itu, kami selalu berusaha mencari kisah ini. Kebetulan, pada peringatan 40 tahun NTB 10 tahun yang lalu, seseorang mengundang saya ke sebuah upacara rutin untuk mengenang penyelamatan NTB. Saya tidak menyadari kemana saya akan pergi. Saya bersama saudari saya. Kami berjalan masuk ke teater Yerusalem, dan itu adalah acara yang indah. Dan ada para menteri, ada pejabat pemerintah di sana. Tiba-tiba lampu dinyalakan, dan mereka menyambut semua sandera, semua orang yang diselamatkan dari NTB. Wow. Semua orang berdiri, dan aku sadar bahwa aku berada di ruangan yang luar biasa karena semua orang di sana adalah orang-orang yang kisahnya aku dengar sejak kecil. Dan kemudian mengenal Perdana Menteri secara pribadi, tapi mendengarnya untuk pertama kali berbicara sebagai seorang saudara, Ashakul, seperti yang kami sebut, seorang saudara yang berduka. Dan menceritakan kisah saat dia menerima telepon itu. Saat dia harus memberitahu orang tuanya bagaimana keadaannya. Tumbuh di rumah bersama orang tua yang telah kehilangan seorang anak, dan anak itu begitu heroik hingga semua orang mengenalnya. Dan sebenarnya yang saya temukan adalah bahwa kisah NTB mungkin adalah kisah kepahlawanan terkecil yang kita ketahui tentang Yoni. Tetapi karena kisah itu begitu dikenal publik, itulah yang membuat semua orang mengingatnya. Ketika kamu berbicara dengan orang-orang di sekitarnya, ada begitu banyak cerita tanpa akhir. Tapi akhirnya aku berada di upacara ini. Tiba-tiba saja, mereka memanggil Shai Gross, yang saat itu belum aku kenal. Dan Shai mendatangi Sorin Hershko, yang saat itu juga belum aku kenal, lalu memperkenalkannya kepada putranya, Yoni, seorang anak laki-laki kecil berusia 7 tahun yang dinamai sesuai nama orang yang telah menyelamatkan hidupnya. Pertama-tama, aku sama sekali tidak tahu apa yang aku lakukan di sana. Rasanya seperti aku mencubit diriku sendiri karena tidak percaya bahwa ini benar-benar terjadi. Aku dan adikku benar-benar terkejut dan berkata, tidak mungkin anak-anak kami dan teman-teman mereka tidak tahu cerita ini. Kami pun kembali ke Miami. Kami memulang kembali peristiwa ini di Miami untuk memperingati 40 tahun NTB. Kami membawa banyak sandera ke Miami. Kami meminta mereka menceritakan kisah mereka. Kami mengadakan pertunjukan di sekolah. Kami membukanya untuk umum. Itu adalah sebuah pameran besar di mana semua orang di komunitas bisa datang, melihat, merasakan, dan berbicara langsung. Dan itu benar-benar menjadi semacam landasan peluncuran bagi hasrat kami untuk menceritakan kisah-kisah ini. Dan saya bersama saudari-saudari saya benar-benar menjadikan ini sebagai proyek pribadi dan kami menjadi sangat dekat dengan keluarga-keluarga ini.
Kebetulan kami juga selalu mengadakan pesta Hari Kemerdekaan Amerika setiap tahun di Israel. Karena kami berada di sini selama musim panas, dan kami sangat bangga menjadi orang Amerika. Kami punya banyak sekali teman, jelas orang-orang JNS. Mereka semua juga bangga menjadi orang Amerika. Semua orang, ada sekitar 1.000 temanmu yang sedang duduk di sini sekarang. Dan mereka semua menunggu pesta kami. Tapi pesta itu berubah menjadi pesta Hari Kemerdekaan Amerika, sekaligus pesta misi penyelamatan NTB, karena semua sandera yang menjadi teman kami mulai datang ke pesta ini, bersama Sorin Hershko yang menjadi sangat dekat dengan kami. Jadi tiba-tiba, tidak, saya belum lahir, dan tidak, saya tidak tahu. Saya tidak mengenal Yoni secara pribadi atau siapapun dari mereka sebelumnya, tapi kami menjadi bagian dari cerita itu. Dan alasan saya menceritakan ini adalah karena, ya, saya kemudian sering menghadiri upacara untuk Yoni Netanyahu di Har Herzl berkali-kali. Tapi kemudian saya menjadi bagian dari cerita itu karena saya mengenali semua orang. Mereka juga mengenali saya, bukan hanya Perdana Menteri, tapi semua orang yang terlibat dalam misi ini. Dan yang luar biasa adalah Anda melihat orang-orang yang sama kembali setiap tahun. Yang luar biasa adalah Anda mendengar cerita yang berbeda setiap tahun. Sudah 10 tahun saya menghadirinya. Dan tahun ini ketika saya pergi, beberapa tahun jumlah orangnya lebih sedikit daripada tahun-tahun lain, tapi tahun ini ada 50 orang di sana. Maaf, maksud saya 50 tahun. Ada banyak orang di sana, ada banyak orang. Tahun lalu jumlahnya sedikit lebih sedikit. Kadang-kadang suasananya jadi politis. Mereka ingin pergi bersama Perdana Menteri. Mereka tidak ingin pergi bersama Perdana Menteri. Tapi ulang tahun ke-50 tidak boleh dilewatkan kan? Jadi tempatnya penuh sesak. Banyak menteri yang hadir, banyak pejabat terpilih, anak-anak kecil. Orang-orang membawa anak-anak mereka. Tapi yang saya suka dari upacara ini adalah suasananya yang pribadi. Kamu mendengar dari Perdana Menteri tentang saudaranya, tentang kakaknya. Beri kami contoh tentang seseorang yang menandatangani dinas militer yang sedang berperang di 7 medan perang. Itu bukan tentang dia. Siapa dia sebenarnya? Bagaimana dia sebagai seorang pribadi? Nah, Sebagai seorang pribadi, dia adalah orang yang luar biasa. Dan dia juga lucu. Dia orang yang nyata. Dia sangat ramah. Tapi Perdana Menteri bercerita sebagai seorang adik, sebagai adik kecil. Jadi dia menceritakan sebuah kisah dari saat dia berusia 8 tahun. Dan kakaknya Yoni berusia 11 tahun. Dan mereka ingin makan es krim. Dan dia adalah anak tengah, Perdana Menteri. Dan dia ingin menjadi yang pertama mendapatkan es krim. Dan Yoni sebagai kakak laki-laki dan membuat keputusan seperti Sulaiman, seperti yang mereka katakan, berkata kepadanya, kamu boleh memotong es krimnya karena itu es krim buatan sendiri, berbentuk balok, kubus, tapi aku yang akan membagikannya dan kita semua akan makan bersamaan. Dan intinya, dia berkata, seperti inilah kakak laki-lakiku. Dia tidak ingin aku merasa sedih. Dia sangat baik, sangat tenang, sangat bijaksana, dan membuat keputusan yang sangat cerdas di usia 11 tahun. Lalu, dia menceritakan kisah lain, yang sebenarnya bukan tentang ceritanya, tapi tentang sisi kemanusiaan dan betapa nyatanya, dan betapa pribadi kisah-kisah ini baginya. Ketika dia menceritakan sebuah kisah, ini tentang kakaknya, itu menyakitkan. Sudah 50 tahun berlalu, dan dia masih emosional. Dia sedang berjuang di 8 medan perang, seperti yang kita katakan. Dia punya musuh di seluruh dunia. Dia menjadi pemimpin bangsa Yahudi selama 30 tahun. Namun, dia kehilangan kakaknya. Dan ketika dia bercerita, dia jadi terharu. Dia bercerita tentang suatu kali ketika orang tuanya sedang pergi dan dia mencoba mengambil marshmallow. Lalu marshmallow itu jatuh dan dia terluka di kakinya. Dan lukanya sangat parah. Dia banyak berdarah. Dan kakak laki-lakinya yang saat itu berusia 12 tahun datang dan membersihkannya, membaringkannya, membalut lukanya, lalu berkata bahwa dia akan baik-baik saja dan menelpon orang tua mereka. Tapi saat dia menceritakan kisah ini, kamu melihat seorang pria yang merupakan salah satu pria terhebat dalam sejarah dunia. Dan dia tetaplah seorang manusia nyata dengan perasaan yang nyata, dengan kisah-kisah yang nyata. Dan dia merindukan kakak laki-lakinya. Dan dia berbicara tentang kakak laki-lakinya dengan air mata di matanya, seperti halnya seorang adik pada umumnya. Jadi, saat berada di sana kemarin, pertama-tama aku merasa seperti menjadi bagian dari keluarga, karena tidak semua orang mendapat kesempatan itu. itu yang akan aku katakan. Kamu adalah bagian dari sebuah keluarga yang merupakan inti dari keluarga Yahudi yang lebih besar. 100%, tapi ketika kamu melihat sekeliling, mereka memiliki tentara dari unit Yoni, dari Sayare-Sayeret Matkal di sana hari ini, yang sebenarnya tidak tahu banyak tentang, ya, mereka tahu tentang Yoni, tapi tidak pernah berinteraksi dengannya, dan tetap merasa terhubung. Dan mereka ada di sana. Dan Perdana Menteri kemudian berjalan mendekat, menyapa setiap dari mereka, menanyakan nama mereka, menanyakan dari mana asal mereka. Kamu melihat dia berjalan mendekati teman-teman Yoni dan kamu tahu, unitnya yang dulu bertempur bersamanya.
Rasanya seperti kapsul waktu. Lalu kamu melihat para sandera yang telah diselamatkan itu datang dan mereka menyapa Perdana Menteri. Lalu kamu melihat para pejabat pemerintah saat ini. Menurutku, cerita itu pada saat itu adalah cerminan kecil dari kisah bangsa Yahudi. Dan saat kami berjalan keluar, ada seorang tentara lain yang sedang dimakamkan yang tewas akhir pekan ini di Lebanon. Ya ampun. Jadi kamu melihat orang-orang berjalan keluar dari sebuah kisah kepahlawanan. Lalu masuk ke dalam kisah kepahlawanan. Aku adalah Yahudi dari luar, dari Amerika Serikat yang tumbuh besar berusaha menjadi bagian dari ini. Dan sungguh, aku merasa seperti aku memang bagian dari ini. Tapi ini adalah kisah kita. Dan pada dasarnya, menjadi bagian dari kisah NTB, menjadi bagian dari kisah Lebanon, menjadi bagian dari Amkhlavi, Sagat Ha'ari, semua misi Israel, itu hanyalah menjadi seorang Yahudi karena itulah siapa kita. Kita merasa terhubung satu sama lain. Kita bahagia dalam kebahagiaan satu sama lain. Kita sedih dalam kesedihan satu sama lain. Kita merasakan sakit satu sama lain dengan sangat dalam. Aku menangis untuk Yoni. Dan aku juga menangis untuk prajurit lain. Usia 20 tahun yang baru saja gugur dalam pertempuran. Padahal aku belum pernah bertemu dengan salah satu dari mereka. Namun, aku tinggal di Miami. Dan aku merasa sangat terhubung dengan keduanya. Itu luar biasa. Rasa kekeluargaan di antara orang-orang Yahudi adalah sesuatu yang menurutku tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Jika kamu memang bukan seorang Yahudi, mungkin satu-satunya cara menjelaskannya untuk seseorang yang bukan Yahudi adalah, pikirkan bagaimana perasaanmu terhadap keluargamu. Begitulah perasaan kami terhadap setiap orang Yahudi. Ya, Dengar. orang-orang bilang butuh satu desa kan untuk membesarkan seorang anak. Dan semua orang punya desanya sendiri, kecuali kita punya lebih dari sekedar desa. Desa kita sangat luas, sangat terbuka. Dan ketika orang mungkin berpikir bahwa kita tertutup, sebenarnya tidak. Kita sangat terbuka untuk orang lain, untuk sesama kita, tapi juga untuk orang-orang yang ingin menjadi bagian dari cerita ini. Karena saya tidak yakin apakah ini informasi yang sudah diketahui publik atau belum, tapi saya rasa orang-orang akan mengetahuinya juga. Para sandera NTB diundang tahun ini untuk kembali ke Uganda dan menghidupkan kembali pengalaman mereka. Dan banyak dari mereka kembali tepat sebelum Haskarayoni dan menceritakan kepada saya bagaimana rasanya berada di sana. Dan betapa ramahnya orang-orang NTB saat ini. Bagaimana mereka mengetahui kisah mereka dan bagaimana mereka merayakan peringatan Yoni dan kisahnya dan bagaimana mereka merayakan para pahlawan Israel. Dan saya tahu ada banyak antisemitisme. Kita tidak perlu pura-pura itu tidak ada. Kita mendengarnya, kita melihatnya, kita merasakannya. Tapi ada juga orang-orang baik di luar sana. Dan begitulah kisah Yahudi. Menteri Luar Negeri Uganda hari ini adalah salah satu sahabat terbesar Israel, Menteri Pertahanan mereka. Iya benar, tapi kita punya begitu banyak orang yang bersama kita, sehingga menurutku kita perlu merangkul hubungan-hubungan itu, karena ya memang ada gangguan. Iya, ada podcaster, iya ada beberapa pejabat terpilih yang membenci Yahudi, membenci Israel, membenci Perdana Menteri, membenci apapun yang bukan mereka. Orang Yahudi, berdasarkan pengalamanku, tidak seperti itu. Kami benar-benar berusaha untuk mencintai dan berusaha untuk menyambut. Dan bahkan di konferensi ini, kami memiliki teman-teman Kristen Zionis yang luar biasa. Kami memiliki teman-teman Arab yang luar biasa yang aku temui kemarin. Dan juga orang-orang dari pihak kiri dan orang-orang dari pihak kanan yang semuanya akan berada di atas panggung. Dan kita masih perlu menceritakan kisah kita. Karena aku benar-benar percaya bahwa kebenaran akan menang. Dan kita memang saling mencintai. Kita memang saling mendukung. Tapi kita juga mendukung mereka yang mencintai kita. Dan ketika seseorang membenci kita, kita harus menanggapinya dengan serius. Tapi ketika seseorang mencintai kita, kita juga harus menanggapinya dengan serius. Karena kita punya pejabat terpilih yang benar-benar mendukung kita, baik di Amerika Serikat maupun di banyak negara lain. Kita perlu mempererat hubungan-hubungan itu. Kita perlu menjangkau mereka dan tidak hanya sekadar mengucapkan terima kasih, tapi juga bertanya, apa yang bisa kami lakukan untuk Anda? Dan daripada selalu bersikap defensif dan membicarakan hasbara serta bagaimana kamu tahu, kita adalah tentara paling bermoral di dunia. Memang benar, kita tidak menargetkan warga sipil. Tidak, tapi kita juga sebaiknya sedikit bergeser ke hashpa'a. Apa hal-hal baik yang bisa kita pengaruhi daripada terus bersikap defensif? Hey Lee, bersikaplah ofensif. Dan dengan mempengaruhi adalah dengan memberitahu dunia apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita bawa ke dunia, hal-hal indah apa saja. Jadi saya ingin menanggapi hal ini sebentar saja.
Seperti yang kita tahu, peristiwa terbaru di Amerika Serikat, ada banyak komentar keras tentang Israel. Israel bahkan sedang dicap oleh teman-teman terdekat kita saat ini, entah apa alasannya, sedang diisolasi, seolah tidak punya teman di dunia, dan sepenuhnya bergantung. Kita dicap seolah-olah satu-satunya kemampuan kita untuk berperang hanyalah karena Amerika Serikat, dan bahkan mungkin menarik Amerika Serikat ke dalam perang di Timur Tengah. Saya ingin bertanya kepada Anda tentang hal ini, yaitu semangat Yoni. Bagaimana Anda melihat semangat Yoni di Israel saat ini? Dan kita tahu itu ada di sini karena kita melihat pria dan wanita ini. Kita dikelilingi oleh mereka yang sedang berjuang. Bagaimana Israel bisa memanfaatkan itu? Bagaimana hal itu menjadi kontribusi bagi Amerika Serikat saat ini? Salah satu kutipan yang dikatakan baik oleh Perdana Menteri maupun saudaranya Yitzhak kemarin, saya tidak mengingatnya kata demi kata. Tapi itu tentang Yoni yang ingin menjadi bagian dari kisah ini dan tidak menjadi bagian dari kisah orang Yahudi yang mengembara. Dia tidak ingin menceritakan kepada anak-anaknya tentang negara Israel yang dulu pernah ada, tetapi tentang negara Israel yang hidup dan sejahtera. Itu adalah salah satu kutipan yang digunakan 2 kali kemarin oleh kedua saudara tersebut. Yang lainnya yang selalu dia katakan, dan yang sangat saya suka kutip, jika kamu belum membaca surat-surat Yoni, kamu harus membacanya, karena itu hampir seperti ramalan. Buku yang luar biasa. Dan rasanya seperti tidak ada yang berubah. Tapi sebenarnya semuanya telah berubah, dan itu sangat relevan untuk kita saat ini. Kutipan lain yang selalu membekas bagi saya adalah ketika dia melihat Israel dari pesawat, dan dia berkata, "Saya melihat Israel dari jendela pesawat dan jantung saya berdebar. Ada getaran di hati saya karena saya tahu bahwa dia tidak sempurna. Tapi dia milik kita dan akan selalu begitu." Jadi, kedua pesan dari Yoni Netanyahu itu menurut saya sangat relevan dengan perang yang sedang kita hadapi saat ini dan kisah heroik para tentara kita hari ini. Banyak dari kita berpikir bahwa tentara kita seperti generasi TikTok kan? Kita tidak menyangka mereka bisa menjawab tantangan. Tepat sekali. Dan tidak ada seorang pun di negara ini yang tidak terkena dampak perang ini secara langsung, bukan tidak langsung. Seperti teman, saudara laki-laki, saudara perempuan, ayah, paman, atau bibi. Semua orang telah terkena dampak perang ini sejak dimulai pada 7 Oktober. Yang pertama, semua orang ingin menjadi bagian dari kisah ini. Kisah bukan tentang Yahudi yang mengembara, tetapi tentang Yahudi yang bangga, yang mau berjuang dan membela bangsanya. Itu adalah salah satu kutipan dari Yoni. Yang kedua adalah bahwa dia mencintai Israel apapun keadaannya, bahkan jika dia tidak sempurna. Itu benar, kami pernah mengalami pertikaian internal, dan akan selalu begitu. Kami orang Yahudi bukan? 3 orang Yahudi, 10 pendapat. Karena dulu hanya 3 orang Yahudi, 4 pendapat. Tapi sekarang jumlahnya jauh lebih banyak dari itu. Kami telah berkembang dalam pendapat kami. Kami saling menghormati pendapat satu sama lain. Tapi ya, maksudku, Talmud itu memang penuh dengan perbedaan pendapat. Warisan kita memang penuh dengan perbedaan pendapat, dan tidak apa-apa untuk tidak setuju. Kita semua berjuang untuk tujuan yang sama. Aku tidak berjuang secara fisik. Aku tinggal di Amerika Serikat. Aku berjuang dengan caraku sendiri. Di Israel, orang-orang berjuang dalam perang yang berbeda, tapi kita semua bersama-sama dalam hal ini. Bangsa Israel, Am Israel Hai, tetap hidup dan bersatu. Jadi menurutku, 2 pesan dari Yoni itu ya, bahwa kita semua ada di sini. Kita ingin menjadi bagian dari cerita ini. Kami mengerti bahwa tidak semuanya sempurna, tapi kami ingin memperbaikinya. Adalah 2 bagian yang sangat penting dari siapa orang Yahudi dulu dan siapa mereka sekarang. Dan aku sangat bangga dengan generasi ini. Aku berada di tengah-tengah. Aku berumur 45 tahun musim panas ini. Aku punya anak. Putriku sudah bertugas di militer. Dia berumur 23 tahun. Aku punya keponakan perempuan yang juga bertugas di militer. Sekali lagi, kami adalah Yahudi Amerika. Kami tidak harus melakukannya, tapi kami mau. Jadi kamu bisa lihat anak-anak ini maju. Dan aku ingin terus berjuang. Dan ketika orang bertanya apa yang aku lakukan, aku melakukan segalanya. Aku ingin melakukan apapun yang aku bisa untuk memperbaiki hubungan antara Amerika Serikat dan Israel. Kami didirikan di atas nilai-nilai yang sama, nilai-nilai Yudeo-Kristen. Tentu saja. Kita memiliki hubungan yang sangat penting. Kemitraan yang tidak hanya sekadar aliansi, ini adalah kemitraan. Amerika Serikat memiliki banyak sekutu. Tapi saya sebenarnya mendengar minggu lalu salah satu pejabat terpilih kita berbicara tentang Amerika Serikat dan Israel ini sangat berbeda karena memiliki sekutu itu berbeda. Dan kemudian ada 200 penerbangan pesawat Amerika dan pesawat Israel bukan terbang satu persatu, tapi berdampingan. Untuk tujuan rakyat yang sama, kebebasan dan perjuangan melawan kejahatan. Perjuangan melawan kejahatan. Hanya kita berdua yang datang. Kebebasan dan membebaskan rakyat Iran. Mereka bukan musuh, itu sangat jelas.
Dan hal lain yang menurutku sangat luar biasa adalah orang-orang tidak menyadari bahwa apakah kamu berpikir Israel menarik Amerika ke dalam perang atau tidak, satu-satunya pihak yang menurunkan pasukan di lapangan dalam perang ini adalah Israel. Tidak ada pihak Amerika yang menurunkan pasukan di lapangan. Ya, memang ada masalah dengan pilot dan pesawat serta ada kecelakaan. Tetapi Israel bersedia menurunkan tentara mereka dan benar-benar terjun ke medan perang untuk memperjuangkan kebebasan, demokrasi, dan kebenaran. Dan rakyat Amerika harus fokus pada bagian kemitraan ini. Tila, saya ingin mengatakan bahwa mendengarkan Anda sangat menginspirasi. Dan siapapun yang mengundang Anda bilang Anda tidak yakin kenapa Anda diundang ke upacara Yoni 40 tahun yang lalu. Saya tahu siapa yang mengundang Anda. 10 tahun yang lalu, saya tidak yakin. Maaf, Anda bilang 10 tahun yang lalu. Saya tahu siapa yang mengundang Anda. Hashem yang mengundang Anda karena Anda punya misi. Tila, itu sangat jelas dari semua yang Anda lakukan dalam hidup dan sangat jelas sekarang. Terima kasih telah menghadirkan dan merangkum makna kisah Yoni dan keberanian. Dan apa artinya itu bagi generasi ini, Israel dan Amerika Serikat? Yoni harus terus menjadi pahlawan bagi Ami Israel, tetapi juga bagi semua orang yang percaya pada kebebasan, demokrasi, dan kebenaran. Dan siapapun yang belum membaca surat-suratnya, sebaiknya membacanya. Dan mendengar Perdana Menteri berbicara tentang saudaranya itu luar biasa. Jadi jika Anda bisa mengakses video-video itu, yang saya yakin tersedia, Anda sebaiknya menontonnya. Itu istimewa. Terima kasih banyak, Tila. Terima kasih sudah mengundang saya.